Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun qadimul layul malu samahu tanazah qawli wa fi'li wa qiyati bi astaghfi bi kulli ta'im wa nurun dalilun li qalbi tajalil wa ayrati fayara bil matini bi sirri hurufi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa mulati sholatum min Allah masalamin ala nabi al-qudusi rahmatan sifatil ummati Muhammadin abdillahi sayyidatin hasimi wa nafil Qusayimani labi wa muhrati wa qabilu ayyul ghalib bil maliki wa nadri binanati wa abdu Uzaimati wa mudrikati wa idas mahmudarin dalam bijarin mahadi sumahadari sehati bayaro bisalim dawa andari yaduna minashari wa masohibi wal bariyati fali ayawa abu ilma wa hikmata wali rizki arazaku kulli musa'ila wa bil khairi afatahu fatawa bil huda wa bil ilmi kulli alimun mufadila ya rabbana sajib lana ya ilahana bijahin nabi asrafi ma'adursina. Gimana kabarnya adik? Sebelum kita belajar mengenai nafsu syahwat, baiknya saya absen terlebih dahulu. Nah, nanti jika saya sebut nama, kalian bilang hadir. Kalau ada temennya yang nggak masuk, silakan kalian bilang sakit atau isi. Yang pertama, Ahmad Damus Muhtadi. Ahmad Nur Firman Saputra. Ahmad Rafiq Khairon. Hadir. Oke. Adam Ahmad. Ahmad Iksan. Oke. Zelda Putra Cahyono. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga sekitar berapa orang ini? 36 masuk semua. Allahumma amin. Oke, teman-teman, adik-adikku yang berbahagia, sebelum kita membahas mengenai nafsu, nah, kira-kira kalian di sini ngajar mata apa? Nah, kita akan membahas mengenai nafsu. Nah, jadi nanti menundukkan nafsu, syahwat dan ghadab. Nah, kira-kira yang tahu nafsu angkat tangan. Apa? Keinginan. Ada lagi? Apa? Kehasutan. Benar, teman-teman yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi salah satu nafsu atau arti nafsu adalah keinginan dan juga kehasutan. Apakah kalian sudah belajar mengenai cara menentukan nafsu? Belum. Maka dari itu, ayo di siang ini kita belajar. Tepuk tunggal. Oke, nanti yang ngantuk berarti maju ke depan. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Nah, mau tepuk? Oke. Nah, jadi di sini kita nanti akan belajar pengertian bahayanya kita nafsu, cara menentukan juga hikmah. Oke. Yang pertama, nafsu.
Kalian punya nafsu? Punya. Ada yang nggak punya nafsu? Ayo, siapa yang nggak punya nafsu? Berarti semua manusia itu memiliki nafsu. Ada nafsu yang baik dan nafsu yang jelek. Tinggal bagaimana kita menggunakan nafsu. Di sini ada sesuatu yang nafsunya welek, jelek ada? Nggak tahu, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi inti kita, yang dulu kita sudah materi, sekarang kita akan lihat pengertian nafsu syahwat. Nah, secara istilah, adik-adikku semua, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat, apa itu syahwat? Apa itu syahwat? Menyukai, benar. Syahwat selalu hawi, artinya menyukai atau menyenangi. Berarti kalau teman-teman suka dengan perempuan, itu namanya syahwat atau tidak? Nafsu atau tidak? Nah, kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau watak. Apa itu watak? Sifat atau perilaku. Oke. Nah, ini jika kalian terlalu menuruti nafsu kalian yang jelek, ada yang pernah? Tapi kalau nafsu yang baik, ada yang pernah? Coba siapa yang nafsunya banyak banget untuk baca Al-Quran, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ayo. Angkat tangan, ayo. Nah, berapa? Kira-kira kamu berapa lama baca Al-Quran? 1 jam. Yang lain nanti kurang. Nah, ini jika kalian baik nafsu. Satu apa? Konteks diri kan akan hilang jika kalian terlalu memenuhi nafsu yang jelek. Yang kedua, kesusahan. Jadi ketika kita sudah melakukan memenuhi nafsu, kita akan susah. Yang ketiga, rusaknya lingkungan. Contoh kita ketika kita nafsu kita tinggi terhadap minuman keras, ya kan? Nah, sampai yang sukanya minuman keras, tetangga kita itu nggak akan menyukai kita. Apalagi kita di lingkungan pondok pesantren. Yang terakhir adalah jadi paham teman-teman? Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda, sebagai pesantren yang akan memimpin masa depan, kita harus bisa menjadikan generasi-generasi emas. Nah, sekarang saya minta kalian membuat kelompok. Ayo, silakan buat kelompok 7 atau 8 orang. Ayo, silakan. Oke, ini sudah ada 4 kelompok, 2 ke 8, 2 ke 8. Oke, ini 10 nggak apa-apa, 12 nggak apa-apa. Oke, yang penting sudah kelompok. Nah, teman-teman, ada dari semua tujuan kita membuat kelompok. Nanti saya minta, orang yang nafsu besar. Nah, nanti saya minta kalian silakan mendiskusikan apa yang kalian pelajari tentang hari ini. Dari saya tadi mulai menerangkan nafsu dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian merundingkan atau membuat atau menganalisis pelajaran pada siang hari ini. Paham? Jadi nanti satu kelompok maju 2 orang mereka untuk menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Paham dari itu? Ya. Nanti 2 kelompok dia maju ke depan. Nanti ada dia menerangkan. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Fahim tum?
Fahim? Oke, kalau semua paham, silakan kalian berpikir, bergotong royong dan juga melaksanakan dengan ketakwaan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, silakan kalian menyelesaikan tugas dari saya. Oke, bagaimana sudah waktunya? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya, karena ini soalnya beda-beda, ada yang nafsu dan sebagainya, beda-beda. Nanti saya harapkan ketika kalian maju ke depan tidak boleh sama, paham? Oke, silakan nanti hasil kalian dibaca ke depan. Membawa buku nggak apa-apa, ya. Membawa buku nggak apa-apa, ke depan langsung kembali lagi. Paham? Oke, yang pertama silakan dari sini, silakan maju ke depan. Nah, sini. Yang lain kelihatan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang nafsu. Nafsu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Oke, sudah. Kira-kira dari sini benar atau enggak? Benar. Oke. Sekarang nomor 2, silakan maju ke depan. Nanti pokoknya yang sama, nanti yang salah revisi. Revisi orang ya. Ayo. Ke sini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan yang saya inginkan dengan teman-teman. Tentang dampak buruk mengikuti Rasul. Yang pertama, mendapat siksa di akhirat. Yang kedua, mendorong berbuat jahat dan melanggar. Yang ketiga, membuat kehancuran dan merusak potensi dan yang lain-lain. Oke, benar? Apakah kalian sudah pernah memiliki atau melakukan nafsu yang jelek? Astagfirullah. Maka dari itu, setelah kita belajar tentang nafsu, ayo kita bersama-sama merubah nafsu kita yang baik ke nafsu yang jelek. Setelah kelompok 3 selesai, sekarang yang terakhir. Ayo, kita maju ke depan. Ayo. Harus paham dan harus tahu. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya teman-teman tentang diskusinya. Hikmah menundukkan hawa nafsu. Hikmahnya, dan akhirnya teman-teman hari ini saya mulai mengerti apa artinya dari pengertian nafsu, cara menundukkan nafsu dan dampak buruknya. Oke, tepuk tangan. Kira-kira dari sini jelas? Jelas. Siap menjadi pemuda bangsa? Siap menjadi orang hebat? Oke, kalau siap teman-teman. Nah, salah rekod. Nah, kalau siap, silahkan mulai sekarang dimanapun kita berada, silahkan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Oke, nah teman-teman, setelah kita pelajaran, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ayo kita bersama-sama, ayo kita belajar bersama-sama untuk menjadi yang terbaik. Nafsu adalah yang penting. Penting kita harus tahu. Kita anak pesantren jangan sampai kita ada apa kalau itu nafsu. Paham ya? Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah saya suruh maju ke depan. Berarti sudah paham semua? Kalau saya bilang gini,
berarti yang sini dung, paham? Kalau yang sini berarti yang sini tek, paham? Untuk lebih fresh kita belajar hari ini, paham ya? Paham. Coba, dung, tek, Oke, ulang lagi ya semua toh. Nah, itu aja. Silakan. Habis ini kalian bisa istirahat, bisa pulang, ya, pulang. Besok kembali lagi belajar seperti biasa. Paham ya? Ilmu itu harus kita selalu praktek. Kalau kita nggak praktek kan nggak akan manfaat. Paham dari itu? Baik. Kalau paham, silakan bukunya dirapikan, silakan guru yang bagus, kita perjuangan minta pulang. Siap. Guru yang bagus. Siap kan? Siap. Kamu belajar lagi? Mau. Baik, kalau mau belajar lagi. Silakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtani fadlul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tadi lo. Dapat salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.